Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Sekamar Kos Dengan Dia. Cerita ini ditulis oleh Afrian. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Satu hari berselang setelah hari itu, kelas kami mengadakan acara makrab yang bertujuan untuk mengenal lebih jauh teman-teman sekelas. Acara itu akan kita adakan di puncak. Rencana kita akan menginap di sebuah villa. Di sana selama 3 hari. Kegiatan dimulai hari Jumat sore. Kita mulai berangkat ke sana dan akan pulang Minggu siang. Singkat cerita, hari pelaksanaan acara makrab telah tiba. Kita janjian untuk ketemu di parkiran kampus supaya memudahkan mencari titik kumpul dan bisa berangkat bersama-sama. Sebelum aku ke tempat kumpul, aku janjian sama Okto untuk berangkat bareng. Maklum, karena sempat 1 minggu aku tidak berangkat kuliah, jadi belum begitu paham mana saja teman kelasku. Takutnya malah salah rombongan. Soalnya yang akan mengadakan makrab bukan hanya kelasku saja. Aku menghubungi Okto lewat chat. Ok, aku ke kontrakanmu dulu ya, berangkat bareng. Malu aku belum akrab sama yang lain. Iyo Yan, gak popo. Sekarang langsung kesini aja, sambil kita siapin barang-barang yang kiranya perlu kita bawa. Oke Ok, aku berangkat ke kontrakanmu sekarang ya. Ya, aku langsung OTW ke situ. Setelah aku beres bersiap-siap dan bawaanku sudah aku masukkan ke tas, aku segera turun ke parkiran dan mengambil motor dan kemudian meluncur ke tempat Okto. Tapi sebelum itu, Sinta tiba-tiba muncul di gerbang kos dengan wajah sedikit manyun, seakan sedang merajuk. Sinta, kenapa kok di sini? Nanti kalau ada yang lihat gimana? Gak ada yang bisa lihat kecuali kamu kok. Sambil tetap manyun. Oh iya, aman lah kalau gitu. Tapi kenapa mukamu seperti itu? Kamu pergi gak pamitan sama aku. Tanya apa aku mau ikut saja enggak. Kali ini terlihat memalingkan wajahnya dariku, tapi tetap saja manyun, yang malah membuatku gemes sama Sinta. Oh, jadi kamu pengen dipamitin, sama pengen diajak juga. Bilang aja pengen ikut. Ah, kamu tuh masih belum menerima pertemanan sepenuhnya kayaknya. Ya, ngambek. Ya maaf, saking semangatnya gak pengen telat sih. Gak enak kalau telat. Udah 1 minggu gak berangkat, giliran ikut malah datang telat. Kan malah ganggu mereka. Ah iya, aku gak tahu ya. Kali ini dia seperti anak kecil yang merajuk. Ah ya udah, kalau ngambek nggak jadi aku ajak. Wah beneran, ayo berangkat. Sambil tersenyum riang seperti anak kecil. Ya udah, buruan naik motor. Enggak, nanti aku ngikutinmu saja dari belakang. Oh iya, kamu bisa melayang dan bisa dengan cepat mengikutiku ya. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Dan akhirnya aku mulai berangkat ke tempat Okto. Dan Sinta entah mengikuti dari mana, tapi saat kulihat spion, dia sudah tidak tampak. Selang beberapa menit, aku sudah sampai di depan kontrakan Okto. Sempat terlintas ingatan mengerikan yang menimpa aku. Hawa yang tidak mengenakan sudah terasa dari luar rumah. Aku mengurungkan niat untuk masuk ke kontrakan itu.
Lalu kukirim pesan ke Okto untuk segera keluar. "Ok, aku udah di luar. Masuk aja, Yan. Aku di kamar. Aku tunggu di luar aja, nggak apa-apa." "Oh ya udah, tunggu bentar." Tak cukup lama, Okto pun keluar dari kontrakan dan segera menghampiriku. "Maaf lama, Yan. Lagian kamu kenapa sih nggak mau masuk?" Nggak apa-apa, Ok. Ayolah, langsung saja ke parkiran kampus. Pakai motorku aja, biar nggak kebanyakan motor ntar di villa." "Oke dah, ntar bensin biar aku yang isi." "Alah, udah, nggak usah mikirin bensin. Masih full, tenang aja." Kita berdua langsung menuju ke parkiran kampus. Di sana sudah banyak teman-teman berkumpul. Kita akan berangkat ke villa sekitar jam 4 sore. Dan saat sampai di parkiran, baru jam 3.30 sore. Sambil menunggu beberapa teman yang belum datang, kita asik mengobrol dengan teman sekelas. Aku yang masih agak malu-malu karena belum begitu akrab, berusaha ikut berbaur dan menyatu dengan mereka. Waktu sudah menunjukkan jam 4 dan kita mulai perjalanan ke sana. Butuh cukup lama untuk mencapai villa itu karena lokasinya memang jauh dari kota. Setelah perjalanan kurang lebih 45 menit, akhirnya kita sampai di villa itu. Villa yang memiliki desain kuno ala bangunan Belanda dengan tembok yang berhiasan susunan batu dan cat berwarna putih serta bentuk khas jendela tempo dulu. Kita langsung masuk ke villa. Di sana ada 5 kamar, cukup untuk kita tidur. Setiap kamar diisi 5-6 anak. Dan untuk anak cewek mendapat kamar di bagian depan, dan yang cowok ada yang di bagian tengah dan di belakang dekat dapur. Untuk kamar mandi ada di samping dapur. Untuk sumber air, kita masih mengandalkan sumur dengan pompa untuk mengambil air. Aku mendapatkan bagian kamar masih bareng Okto dan 3 teman lainnya, dan tempatnya di dekat dapur alias kamar paling belakang. Barang bawaan kita letakkan dulu di kamar sembari beristirahat sejenak sebelum memulai kegiatan setelah maghrib. Semua anak asik mengobrol di kamar masing-masing. Begitu juga aku mulai akrab dengan teman sekamarku. Waktu sholat maghrib pun tiba dan kita bergantian sholat untuk kemudian memulai kegiatan makrab di malam hari. Setelah melaksanakan sholat, kita semua diminta untuk berkumpul di halaman. Tapi tiba-tiba kepalaku terasa pusing. Padahal tadi aku merasa biasa saja, tidak ada gejala akan sakit. Aku meminta izin kepada Randi. Dia ketua kelas yang bertanggung jawab atas acara ini, dan aku bicara padanya untuk tidak ikut acara malam hari. "Maaf Ran, kayaknya aku gak ikut acara malam ini. Kepalaku tiba-tiba pusing." Iya Yan, gak apa-apa. Mukamu juga kelihatan pucat gitu. Istirahat dulu aja sana." "Oke Ran, makasih yo. Sama maaf gak bisa gabung." "Oke, santai aja. Acara malam ini cuma ngumpul di halaman sambil bakar-bakar jagung sama ikan kok. Sama sedikit game aja." Aku langsung kembali ke kamar buat istirahat. Aku berbaring di kasur kapuk sambil mencoba untuk tidur. Tapi mata ini sama sekali belum mengantuk. Terdengar suara anak-anak asik bersanda gurau di halaman. Aroma bakar-bakaran pun mulai tercium. Tiba-tiba suara senda gurau anak-anak berubah menjadi agak sedikit tegang. Dari kedengarannya sih ada yang pingsan. Dan benar saja, samar-samar aku mendengar ada salah satu cewek pingsan. Namanya Debbie. Dia langsung dibawa ke kamarnya dan segera diberi pertolongan pertama. Dan saat itu Okto kembali ke kamar untuk mengantarkan ikan bakar untukku. "Yan, gimana pusingmu? Udah enakan belum?"
Ok, udah lumayan nih. Itu kenapa Debbie pingsan? Gak tahu Yan, tiba-tiba aja lagi ngobrol, dia pingsan. Oh iya, ini aku bawain ikan bakar. Dimakan yo. Aku mau ke depan lagi. Iya, makasih Ok. Selamat bersenang-senang. Sambil menahan rasa pusingku. Sebentar Ok. Lah, itu si Debbie sama siapa? Aku sedikit berteriak soalnya Ok tuh udah melangkahkan pergi. Dia ditemanin sama si Gina. Oh, kirain sendirian. Kasihan kan cewek pingsan sendirian. Setelah Debbie terkondisikan di kamar, acara kemudian dilanjutkan lagi. Suara kemeriahan mulai mewarnai halaman. Hari juga sudah mulai larut. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku kembali di kamar sendirian hingga tiba-tiba gangguan mulai terjadi. Saat aku memejamkan mataku dan berniat untuk tidur, samar-samar aku mendengar suara langkah kaki melewat depan kamarku menuju ke arah kamar mandi. Terdengar suara pintu kamar mandi tertutup. Dan setelah itu terdengar suara air, seperti suara air yang digunakan untuk mandi. Cukup lama suara di kamar mandi itu, hingga tiba-tiba aku merasa ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Aku melangkah menuju ke kamar mandi, dan suara itu masih terdengar di dalam. Tapi aku masih merasa aneh. Siapa yang mandi malam-malam begini? Apalagi di luar kan masih ada acara. Karena penasaran, aku coba ketok pintu kamar mandi itu. Misi, siapa di dalam ya? Masih lama nggak? Aku kebelet nih. Tapi tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba suara dari dalam kamar mandi itu menghilang. Dan keadaan di sana hening, tidak ada suara. Lalu ku ketok lagi pintu itu. Udah selesai ya? Buruan, udah gak tahan ini. Lagi-lagi tak ada jawaban. Karena masih penasaran, ku coba dorong pintu itu agar kebuka. Dan ternyata pintu tidak terkunci. Dan sedikit demi sedikit aku buka pintu. Setelah terbuka setengah, aku melihat sekelebat bayangan putih yang bergerak cepat ke atas menembus langit-langit. Pikirku pasti itu Sinta yang sengaja menggodaku. Kan dia tadi bilang kalau mau ikut. Aku cuek saja dan aku lanjutkan untuk melepas rasa yang tadi sudah tak tertahankan. Dan setelah lega, aku langsung kembali ke kamar untuk istirahat lagi. Setelah sampai di kamar, aku kembali tiduran dan mencoba untuk tidur. Saat itu kembali aku mendengar suara langkah kaki yang menuju ke arah kamarku. Kali ini aku memperhatikan, dan benar ada seseorang menuju ke kamarku. Itu Debbie. Ternyata dia yang sekarang menuju ke kamarku. Hai Rian, gimana? Masih pusing? Deb, udah biasa kok. Kamu tadi pingsan kenapa? Apa kamu sakit? Nggak apa-apa kok. Capek mungkin aku tadi. Tiba-tiba Debbie mendekatiku dan duduk di samping tempat tidur yang aku gunakan. Ada yang aneh. Saat itu Debbie duduk di sebelahku. Aku mencium wangi yang aku kenal. Pikirku, apa iya wangi ini sekarang ada yang buat? Ya udah, sana mending istirahat dulu aja Deb, biar lebih enakan. Aku juga mau tidur. Kamu itu orang ditemanin kok malah mau tidur? Tiba-tiba dia ngambek, sama persis seperti saat Sinta ngambek pingin ikut. Lah terus itu si Gina gimana malah ditinggal? Dia udah tidur malahan tuh, sambil manyun seperti anak kecil. Di sini aku mulai yakin kalau itu si Sinta. Soalnya aku dan Debbie belum begitu akrab. Bentar-bentar, kayaknya ada yang aneh.
Kamu beneran Debbie? Ya bener lah. Emang siapa lagi? Terlihat wajah kaget di mukanya. Aku nggak percaya. Coba buktiin kalau kamu Debbie. Oke, aku bakal buktiin. Apa yang bisa aku buktiin ke kamu kalau aku memang Debbie? Gini, coba jawab aku. Kemarin nggak berangkat selama seminggu kenapa? Oh, itu sih gampang. Kemarin kamu nggak berangkat karena nenekmu meninggal. Iya kan? Hahaha, pinter banget kamu, Sinta. Kok bisa tahu sih? Oh iya, aku tidak pernah memberitahu teman lain kalau nenekku meninggal, kecuali sama Okto. Dan dia juga sudah aku bilang supaya nggak ngasih tahu yang lain. Takutnya teman sekelas bisa datang ke rumah, dan kasihan kalau jauh-jauh mereka datang. Hehe, itu sih pertanyaan gampang, Rian. Nah, kan kebongkar. Kamu udah ketahuan kok. Debbie dan temen yang lain gak ada yang tahu kecuali Okto kalau nenekku meninggal. Ih, aku beneran Debbie. Mana ada Debbie? Tadi aku bilang Sinta pintar. Kamu juga merespon kok. Sama satu lagi, tingkahmu ini sama wangimu ini, itu ciri khasmu. Gak bakal aku lupa. Ketahuan ya. Hehe. Ya iyalah, tingkahmu itu gak ada yang nyamain ta. Iya deh, ketahuan. Tapi tadi kamu tumben gak takut sama yang di kamar mandi itu? Biasanya langsung ngajir. Lah, bukannya tadi itu kamu? Makanya aku biasa saja. Lah ya bukan lah. Aku kan udah bilang nggak mau ngusilin kamu atau nakut-nakutin kamu. Seketika bulu kutuku berdiri, dan tiba-tiba ada teman gak kuliah. Dan tiba-tiba ada temanku, Angga, lewat depan kamar dan melihatku sedang berbincang sama si Debbie yang lagi dirasuki sama Sinta. Cie kalian, tadi bilangnya sakit. Oh, ternyata kamu pacaran toh. Bilang sama yang lain Angga menggoda kita berdua. Yang dia tidak tahu Debbie sedang dirasuki Sinta, dan kemudian lari ke halaman. Tuh kan, kamu Sinta, kenapa nggak pakai wujudmu aja sih? Kan jadi gosip. Iya deh, iya. Ya udah, aku balikin si Debbie dulu ya ke kamarnya. Sambil tersenyum, dia berdiri dan melangkah keluar. Iya, tapi nanti kesini lagi ya, temenin aku. Takutnya sosok tadi ganggu lebih jauh. Sinta yang berwujud Debbie langsung melangkah pergi, mengembalikan badan Debbie ke kamarnya. Dan saat Sinta ke kamar Debbie, benar saja gangguan itu mulai muncul lagi. Dari pintu kamarku yang masih terbuka, aku melihat ada sosok kepala anak kecil yang mengintip dari sisi pintu. Anak kecil perempuan yang lucu, seperti umur 5 tahunan. Aku belum menaruh curiga akan kehadirannya anak perempuan itu. Soalnya rumah si penjaga villa ada di samping villa persis. Tapi yang aneh, ini malam udah larut. Masa iya anak seumuran itu belum tidur? Sempat juga aku menegurnya dari tempat tidur. Hei dek, lagi apa di situ? Sini masuk aja. Kok belum tidur jam segini? Dia hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Gak apa-apa, sini. Orang tuamu gak nyariin. Ini udah malam loh.
Dia hanya tertawa kecil. Kemudian dia pergi. Pikirku dia pasti mau balik ke rumah, soalnya malam juga udah mulai larut. Tapi tebakanku salah. Selang sekitar 5 menit setelah anak kecil itu pergi, tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan lewat di lantai depan pintu. Tidak hanya sekali, mungkin 3-4 kali bayangan itu mondar-mandir, hingga akhirnya bayangan itu berhenti di depan pintu. Dan tampak jelas benda seperti bola. Saat ku perhatikan bola itu memiliki sesuatu seperti rambut, dan baru aku sadari kalau itu ternyata memang rambut. Seketika badanku merinding dan bulu kuduk juga berdiri. Benda itu sedikit demi sedikit bergerak memutar ke arahku. Dan sedikit demi sedikit aku mulai melihat bagian yang tadi tertutup oleh rambut itu. Wajah seorang anak kecil. Yang aku lihat tadi, setelah berbalik sepenuhnya, aku mulai melihatnya. Ya, itu wajah anak kecil tadi melihatku dari sisi pintu. Sekarang wajah itu ada di kepala yang tergeletak di lantai itu. Serasa badan mau pingsan setelah melihat itu. Belum sampai aku pingsan, kepala anak itu tertawa cekikikan sambil melihat wajahku yang terlihat sangat ketakutan. Belum selesai gangguan dari anak itu, tiba-tiba ada suara langkah kaki menuju kepala anak itu. Dan kali ini dia sukses membuat aku pingsan, karena sumber langkah kaki itu berasal dari tubuh anak kecil berpakaian gaun pink dengan hiasan bunga, dengan model gaun tempo dulu. Dan yang membuatku pingsan, tubuh itu tanpa kepala, dan tubuh itu mengambil kepala itu dengan tangannya. Lalu kepala anak kecil itu mengatakan, "Maaf kak, kepalaku terjatuh. Tadi mau pulang, malah kesandung." Hihihi. Sambil tertawa kecil mengerikan. Dan akhirnya aku pingsan hingga jam 4.30 pagi. Itu pun dibangunkan oleh Sinta. Tampak ada rasa menyesal di wajah Sinta, entah kenapa. "Loh, Sinta, kenapa mukamu seperti itu?" Aku bicara kepada Sinta lewat batin, supaya teman yang lain tidak tahu. Kan mereka nggak bisa lihat Sinta. "Maaf Yan, tadi nggak membantumu sampai kamu pingsan begini." Lagi-lagi dia minta maaf. Batinku makhluk seperti dia, apa memang sering minta maaf? Apa cuma dia saja? Kenapa minta maaf? Kan kamu nggak salah. "Aku sudah janji mau jaga kamu, tapi malah pas kamu digangguin, aku nggak ada di sisimu buat bantu kamu." Seketika aku teringat kejadian yang tadi malam dan kembali merinding. Iya, hantu anak kecil itu di mana tah? Apa masih di sekitaran sini? Dia masih ada di sekitar sini kok. Tapi sebenarnya dia nggak jahat. Dia cuma mau bermain sama kamu, Rian. Ya, itu memang cara dia bercanda. Lagian dia memang hantu anak kecil. Kayak gitu bercanda? Gila aja. Gak mau aku ketemu dia lagi. Bilangin ke dia supaya gak ganggu aku lagi. Memang dia ganggu gimana sampai kamu ketakutan? Ya itu, masa kepala digelindingin di depan pintu sambil cekikikan? Ah, masa sih? Apa seperti ini dia melakukannya? Sinta mempraktekkan seperti yang hantu anak kecil itu melakukan. Kepalanya Sinta tiba-tiba copot dari badannya dan menggelinding ke bawah. Dan tanpa sadar aku refleks nangkep kepala Sinta. Langsung aku lempar kepala Sinta, yang entah kenapa saat aku lempar langsung kembali ke badannya.
Kali ini aku nggak pingsan, tapi Sinta sukses buat aku ngompol di celana. Tapi untung belum tembus ke kasur, jadi nggak akan ketahuan. Sinta, kamu ini bercandanya jelek. Nih lihat hasilnya, aku bocor. Ih, cowok jorok. Ih, sana mandi. Haha, bau tahu. Tertawa Sinta serasa puas. Sambil berjalan ke kamar mandi, aku ngedumel ke Sinta yang cuma dibalas dengan cekikan si Sinta. Terpaksa aku harus mandi sekaligus mencuci celanaku. Setelah selesai mandi dan mencuci celana, aku kembali ke kamar. Di sana Okto dan yang lainnya masih tertidur. Aku lanjutkan untuk sholat subuh di musola yang ada di dalam villa. Saat berjalan ke sana, aku kembali diperlihatkan wujud anak kecil yang sukses membuatku pingsan tadi malam. Anak kecil itu melihatku dan tersenyum. Kali ini dia dalam keadaan full body, semua komplit. Lalu dia berkata kepadaku, "Maafin aku ya kak, aku gak berniat menakuti, aku hanya bercanda." Sambil mengatakan, dia berjalan mendekatiku sambil menjulurkan tangannya, seperti anak kecil yang mau minta maaf. Karena melihat wajahnya yang polos, aku pun menghampirinya dan berniat menyalaminya juga. Tapi lagi-lagi dia bercanda. Kembali dia seolah tersandung, dan kepala anak kecil itu kembali menggelinding menuju ke arahku. Setan sialan, mau bikin aku sakit jantung apa ya? Berniat ingin kutendang. Kepala yang menggelinding ke arahku itu, tapi tiba-tiba Sinta datang. "Tunggu Rian, jangan ditendang. Ingat, dia cuma bercanda." Bercanda sih bercanda tapi nggak gini juga. Aku mau sholat malah digangguin. Saat aku sedang ngobrol sama Sinta, setan kecil itu pun pergi sambil cekikikan. Maklum, dia itu setan kecil yang jahil. Ya sama kayak anak kecil kan, suka jahil juga. Setelah diredam emosiku sama si Sinta, aku langsung menjalankan sholat subuhku. Setelah selesai, aku kembali ke kamar dan hampir semua anak sudah bangun. Setelah semua bangun dan kita pun berkumpul di halaman jam 7 untuk sarapan. Nah, mulai dari sini, gosip yang terjadi padaku karena kelakuan Sinta yang merasuki Debbie. Aku jadi dipasangkan sama Debbie. Jelas Debbie merasa bingung dengan yang dibicarakan teman-teman. Ini ada apaan sih Yan? Kok semua pada ngeledekin kita? Nggak tahu juga Deb. Aku kan tadi malam juga nggak enak badan. Sengaja aku tidak memberitahunya. Apa karena itu jadi mereka ngeledekin kita? Oh, dasar orang nggak tahu rasanya sakit. Sambil manyun dia mengatakan itu. Dan tampangnya sangat mirip saat dirasuki Sinta. Sempat terfikir kalau itu Sinta. Jangan asal masuk ke tubuh orang Sinta. Aku memperingati dia lirih. Hah? Sinta? Siapa itu Yan? Cewekmu ya? Jawab Debbie kebingungan. Udah, sana pergi. Jangan gangguin Debbie. Ih, Yan, kamu ngomong sama siapa sih? Emang yang namanya Sinta itu di mana? Emang dia gangguin aku gimana? Muka Debbie terlihat panik sambil lihat kanan kiri. Asem, jangan-jangan dia benar Debbie, bukan lagi dirasukin. Lalu aku lihat sekelilingku, dan aku melihat pohon besar yang ternyata Sinta lagi duduk di sana, memperhatikanku sambil tersenyum. Enggak Deb, bercanda. Kamu ini Yan ada-ada saja. Aku kira kamu bisa melihat sesuatu. Udah bikin panik aku aja. Mukanya tampak lega. Setelah itu, kita makan bersama dengan yang lain.
Untuk setelah itu kita akan mengadakan jalan santai. Terus kita akan berjalan-jalan ke sebuah danau untuk melakukan game di sana. Setelah makan pagi dan jalan santai, kita langsung menuju ke sebuah danau yang letaknya tidak jauh dari villa kita menginap. Kita jalan ke danau itu dengan berpasangan. Dan kalian tahu sendiri, karena gosip tadi malam, aku kembali dipasangkan oleh si Debbie. Dan Sinta mengikuti di sampingku. Tak ada yang menyadari adanya Sinta kecuali aku. Tibalah kita di danau itu. Saat aku memasuki wilayah danau itu, aku merasakan ada hal yang aneh. Tubuhku merasa berat dan hawa negatif mulai aku rasakan. Sinta pun merasakan hal yang sama. Dia merasa hawa yang kuat di sana. Tibalah kita di danau itu. Saat aku memasuki wilayah danau itu, aku merasakan ada hal yang aneh. Tubuhku serasa berat dan hawa negatif mulai aku rasakan. Sinta pun merasakan hal yang sama. Dia merasa hawa yang kuat di sana. Rian, kamu nanti di sana hati-hati ya. Jauhi air danau. Itu sepertinya hawa aneh. Ini sumbernya dari sana. Kamu juga merasakannya, tah? Baiklah, aku akan hindari itu. Tanpa sadar aku menjawab pertanyaan itu sambil bersuara. Dan tentunya Debbie mendengar itu. Kamu itu sebenarnya ngomong sama siapa sih, Yan? Dari tadi aku dengar kamu nyebutin nama Sinta. Emang siapa dia? Bukan siapa-siapa kok, Deb. Atau dia itu pacar kamu? Dari tadi disebut-sebut. Syukurin. Makanya kalau mau jawab lihat sekeliling dulu. Sinta nyaut dari samping. Dasar kamu ini, tah. Jawabku dari batin. Tapi aku merasa ada yang ngikutinmu, Yan. Sejak awal aku ngelihat kamu. Perasaanmu aja kali, Deb. Jawabku mengelak. Soalnya gini, Yan. Kata bapakku, aku memang tidak bisa melihat yang begituan, tapi aku bisa merasakan kehadiran mereka. Masa sih? Jadi kamu merasakan ada yang ngikutin aku? Iya. Apa Sinta itu? Dia, Yan. Sosok yang ngikutin kamu? Atau Sinta itu makhluk pendampingmu? Kamu ini ada-ada aja. Enggak lah kita. Kita? Jadi benar sosok yang ngikutinmu itu Sinta namanya? Enggak, Deb. Aku asal ngomong aja kok. Kita tetap ngobrol kesana kemari, tapi aku belum mengaku sama Debbie. Akhirnya kita sampai di lokasi. Kita memilih tempat di pinggir danau yang sebelahnya ada gazebo kecil. Tiba-tiba Debbie merasakan ada sesuatu yang kuat dari danau itu. Yan, aku merasakan ada sesuatu yang kuat dari danau itu. Aku yakin kamu bisa ngelihat yang seperti itu. Meskipun kamu belum mengaku, coba kamu lihat baik-baik di arah danau ada apa. Debbie memintaku. Entah kenapa aku juga merasakan hal itu. Dan mataku mulai menyusuri danau itu. Dan benar saja, di sana ada sosok kakek-kakek yang berdiri di air, sedang memperhatikan kedatangan kita. Dari wajahnya tidak ada kesan menyeramkan, hanya wajah ramah yang terpampang di wajahnya. Tapi dengan wajah yang ramah itu membuatku curiga. Apakah dia sosok baik atau dia menyembunyikan sesuatu di balik wajah ramahnya? Deb, kali ini jujur ke kamu ya. Tapi kamu jangan bilang yang lain. Aku memang bisa ngelihat yang gitu. Di sana ada sosok kakek di danau. Ya walau ramah sih mukanya, tapi kita nggak boleh asal. Apa yang kita rasa, dia sepertinya sosok yang kuat di sini. Nah, akhirnya kamu ngaku juga. Iya, tenang aja. Tapi paling harus peringatkan yang lain buat jaga sikap. Kamu saja yang bilang, Deb. Kamu kan udah akrab sama yang lain.
aku masih minder. Ah, kamu itu... Iya deh. Sengaja memang aku menyuruh si Debbie buat ngomong. Di lain, dia sudah akrab sama teman yang lain juga. Tahu kalau dia bisa merasakan. Setelah Debbie menyampaikan ke teman yang lain, mereka pun memahami. Dan sebisa mungkin mereka akan menjaga sikap. Acara mulai dilaksanakan. Di sana kita main game seperti perayaan 17-an. Banyak permainan dan lomba kita lakukan di sana. Sosok kakek-kakek yang tadi memperhatikan kita sudah tidak terlihat lagi. Dan hawa negatif itu juga hilang. Sampai ada kejadian setelah semua selesai, sekitar jam 3 sore, sebelum kembali ke villa. Ada beberapa anak yang menyempatkan untuk menaiki kapal kecil bermuatan 2 orang untuk mengelilingi danau lewat air. Karena aku sudah diperingatkan Sinta, aku tidak ikut naik kapal kecil itu. Yan, ayo ikut naik. Ada sisa tuh kapalnya. Debbie mengajak aku buat naik kapal itu. Enggak, Deb, aku nunggu sini saja. Pasti ada yang kamu sembunyiin. Coba ngomong. Enggak ada. Tadi Sinta udah bilang ke aku buat jauhin wilayah itu. Tapi Sinta nggak bilang aku buat ngelarang kalian. Mungkin aman buat kalian. Udah sana, kalau kamu mau naik kapal, aku tunggu sini aja. Ah, ya udah, aku duduk sini aja sama kamu sambil nunggu mereka. Pasti pendampingmu ada maksud tertentu. Entah, Deb, dia nggak jelasin tuh. Sekarang aja nggak tahu lagi di mana. Main kali. Kita duduk di gazebo kecil yang posisi mengarah ke arah danau. Jadi kita bisa duduk sambil ngelihat mereka yang asik naik kapal. Awalnya biasa saja. Semua yang naik kapal itu berjalan normal, nggak ada yang aneh. Hingga sampai Debbie merasakan hal kuat itu kembali muncul. Aku pun merasakan hal yang sama. Aku mencoba melihat sekeliling danau, tapi aku nggak ngelihat sosok kakek itu lagi. Karena merasa ada hal yang aneh, aku mencoba melihat sekitar kapal yang dinaiki temanku. Kulihat satu persatu kapal temanku, hingga aku terfokus pada satu kapal yang dinaiki oleh Dani dan Fitri. Di bagian bawah kapalnya, aku samar-samar melihat ada sesuatu yang menempel, seperti kayu atau ranting. Tapi kalau dilihat lebih jeli lagi, terlihat ada semacam kuku di ujungnya. Baru aku tersadar, yang kulihat itu bukan kayu atau ranting, tapi itu tangan yang di bawah kapalnya. Tangan yang coklat kehitaman seperti kayu yang sudah lama terendam air. Dengan kuku yang cukup tajam. Tak hanya satu, aku melihatnya ada 3 pasang tangan di bawah kapal temanku itu. Deb, ada yang gak beres, Deb. Tolong bilang ke yang lain, suruh deketin kapal Dani dan Fitri. Dengan tegas aku meminta Debbie. Emang ada apa, Yan? Apa kamu lihat sesuatu? Sudah, aku jelasin nanti. Teleponnya di dekat Dani sama Fitri buat deketin dia. Sementara Debbie menelepon teman yang deket sama Dani. Aku mencoba teriak buat ngasih kode untuk menuju ke kapal Dani. Untuk ketua kelas yang ikut naik kapal itu merespon telepon Debbie dan segera memberi komando ke yang lainnya. Oi, buruan ngumpul di sana. Komando dari ketua kelas menunjuk kapal Dani sama Fitri. Langsung semua kapal menuju ke arah mereka. Tapi sebelum sampai sana, kapal Dani dan Fitri tiba-tiba digoyangkan sama sosok tangan yang di bawah kapalnya. Goyang kanan kiri, seolah kapalnya mau terbalik. Melihat kejadian itu, semua teman yang ada di kapal langsung merespon dan mempercepat laju kapal ke arah Dani dan Fitri. Sementara aku mencoba memanggil Sinta. Iya, Rian, aku tahu maksudmu memanggilku, tapi aku tidak bisa menolong mereka. Sinta muncul di sebelahku. Kenapa tak? Setidaknya coba kamu tanyakan sebentar pada mereka. Kenapa mereka mengganggu Dani dan Fitri?
Kurasa mereka melakukan kegiatan di kapal itu yang membuat penunggu di sana terganggu. Cobalah Sinta, setidaknya kita ada usaha. Tiba-tiba Sinta menghilang dari pandanganku. Kapal Dani dan Fitri semakin miring, digoyangkan oleh makhluk itu. Kapal teman hampir sampai dekat mereka. Terdengar suara Dani dan Fitri yang ketakutan. Dan akhirnya tepat sebelum kapal Dani dan Fitri terbalik, dua kapal teman kami berhasil meraih Dani dan Fitri. Kemudian langsung dibawa ke pinggir danau. Terlihat wajah Dani dan Fitri pucat karena ketakutan. Fitri yang gak henti-hentinya menangis karena masih dalam keadaan takut. Sedangkan Dani hanya terdiam sambil mengatur nafas. Setelah itu Sinta pun datang kembali. Masih untung mereka dapat selamat, Yan. Penguasa di sini masih mengampuni mereka. Memang, apa yang membuatnya diusili sampai seperti itu? Tadi aku mencoba berbicara pada kakek yang kamu lihat itu. Ternyata mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Waktu di kapal tadi, kakek itu bisa dibilang dia yang mengamankan danau ini. Oh gitu. Terus apa yang akan terjadi kalau dia tidak diberi kesempatan? Ya, paling cuma tenggelam dan baru ditemukan besok. Wah, yang bener aja, mati dong. Pikirku enteng banget dia ngomong gitu. Ya emang gitu, Rian. Penunggu sini gak suka tempat mereka dibuat untuk maksiat. Kemudian sosok kakek itu pun kembali terlihat di pinggir danau. Tapi kali ini dia menampakkan wajah marah, seolah ingin mengusir kita dari wilayahnya. Kemudian aku menyarankan untuk segera kembali ke villa, dan yang lain pun menyetujui. Kita bergegas meninggalkan area danau itu dan berjalan pulang ke villa. Sesampainya di depan villa, sekitar jam 5, teman-teman yang lain langsung masuk ke villa untuk mengantar Dani dan Fitri beristirahat. Aku tidak langsung masuk ke villa. Aku sempat melihat ada bayangan hitam besar berlalu cepat menuju belakang villa. Aku mencoba mengelilingi villa untuk memastikan apa yang aku lihat tadi. Aku berjalan menuju ke belakang villa. Yang jelas belakang villa itu masih kebun dan penuh dengan pohon-pohon besar yang sangat rindang. Tapi setelah sampai di belakang villa, aku tidak menemukan apapun di sana. Jejak kaki hewan atau manusia pun tidak ada tertinggal di tanah. Hanya sedikit mencium bau yang tidak enak, entah berasal dari mana. Tiba-tiba Sinta muncul di sebelahku. Rian, kamu lagi ngapain sih di sini? Udah balik aja, nggak usah ke belakang sini. Tidak seharusnya kamu ke sini. Sudah sana. Lah emang ada apa? Sudah sana balik ke depan aja, Rian. Nanti aku jelaskan di dalam saja. Aku nggak mengerti kenapa Sinta dengan buru-buru menyuruhku untuk kembali dalam villa. Aku pun menuruti perintah Sinta dan bergegas masuk. Karena waktu juga sudah sore, aku pun langsung mandi untuk melepas rasa gerah akibat kegiatan tadi. Aku mengambil handuk di kamar dan langsung menuju kamar mandi yang kebetulan masih kosong. Teman yang lain masih pada istirahat di kamar dan ada juga yang sedang duduk santai. Aku langsung masuk ke kamar mandi dan segera membersihkan badanku dari keringat. Saat aku mandi tercium bau tidak enak yang mirip dengan bau di belakang villa tadi. Pikirku paling bau yang ada di belakang villa terbawa angin dan masuk kemari. Setelah selesai bilas dengan air, aku keringkan dengan handuk. Dan saat itu aku merasa ada seseorang berdiri di belakangku saat aku mengeringkan badan dengan handuk. Tapi kali ini aku yakin kalau itu bukan Sinta. Wangi yang biasa menunjukkan tanda datangnya Sinta tidak ada. Yang tercium malah bau tidak enak yang merasa makin menyengat. Aku juga mendengar suara nafas yang berat di belakang tubuhku sambil mempercepat pengeringan badan dengan handuk. Setelah selesai aku buru-buru keluar dari kamar mandi itu tanpa menoleh ke belakang dan hanya tertutup kain handuk saja badanku saat itu. Saking terburu-burunya, aku tidak sadar kalau handukku ternyata kecantol sama pengunci pintu kamar mandi. Aku jatuh tersungkur
hingga handukku satu-satunya penutupku terlepas dari tubuhku. Dan apesnya lagi, di dapur ada Debbie yang sedang mengambil air minum. Dia melongo sambil melihat aku yang masih tersungkur tanpa tertutup kain apapun. Dengan menahan rasa malu, aku bergegas mengambil handuk yang masih nyantol di kunci kamar mandi. Dengan polosnya, Debbie hanya tersenyum sambil menutup wajahnya dan berlalu pergi. Aku bergegas menuju kamar sambil tertunduk malu untuk berganti pakaian. Kamar kondisi kosong, aku kunci dari dalam dan segera berganti baju. Setelah selesai berganti pakaian, lalu kupanggil Sinta dan dia langsung mewujudkan dirinya di depanku. "Tah, aku mau tanya sesuatu tentang tadi." "Iya, aku sudah tahu kok. Kamu mau tanya apa?" "Pasti yang di belakang villa sama yang berdiri di belakangmu saat di kamar mandi tadi kan?" "Iya." "Memang apa yang tadi menggangguku saat aku sedang mandi?" "Aku sih mau kasih tahu, tapi apa kamu nanti berani untuk pergi ke belakang sendiri waktu malam?" "Udah, cerita aja nggak apa-apa tah. Aku nggak akan takut kok." Terpaksa bohong biar Sinta mau ngomong. "Ya udah, sosok yang mengganggumu tadi adalah makhluk dengan postur tubuh tinggi besar dan memiliki tubuh hitam legam dengan wajah yang mungkin tidak ingin kamu lihat." "Ah, yang bener kamu. Terus dia kenapa kok ganggu aku? Aku kan gak aneh-aneh di sini." "Entah, mungkin dia juga tertarik sama kamu. Tapi kurasain gak usah berurusan sama dia. Dia bukan makhluk yang baik." "Ih, denger deskripsi dia aja udah bikin takut. Mana mungkin aku mau berurusan sama dia." Setelah percakapanku dengan Sinta selesai, aku buka pintu kamar dan segera gabung dengan yang lainnya. Aku berharap semoga sih nggak ketemu Debbie dulu waktu dekat ini. Masih malu tentang kejadian tadi soalnya. Aku menyusul teman-teman yang ada di ruang tengah. Mereka masih asik mengobrol sana sini. Ada juga yang ngobrolin soal kejadian tadi siang di danau. Tiba-tiba ada yang memanggilku dari kumpulan teman yang ngobrol soal danau itu. Nggak salah lagi, Debbie yang memanggilku. "Oi, Yan, sini bentar." Sial, niatnya mau ngindar dulu, malah dia manggil duluan. Malah ngumpul sama anak-anak lagi. Iya Deb, bentar." Sambil tertunduk menahan malu. Soal tadi aku berjalan nyamperin Debbie. Gimana Deb, ada apa?" "Lah, kenapa kamu mukanya merah begitu?" tanya Debbie sambil tertawa kecil. "Ah, nggak apa-apa Deb, perasaanmu aja kali." "Oh ya udah, kalau gitu." "Ini loh Yan, teman-teman pada pingin tahu tadi ada kejadian apa." "Oh tadi itu, gini ceritanya." Aku menceritakan yang tadi aku dan Debbie rasakan, tapi aku ganti. Yang aku ceritakan, Debbie yang lihat sosok tangan yang ada di kapal itu. Yan, tapi..." protes Debbie yang aku tahan sambil berkata, "Kamu kan tadi udah aku bilangin, jangan bilang ke teman-teman kalau aku lihat," kataku berbisik ke Debbie. Spontan Debbie mengiyakan kalau itu yang terjadi. Banyak yang mengucapkan terima kasih ke Debbie, sebab karena dia, Dani dan Fitri berhasil diselamatkan. Setelah ngobrol-ngobrol santai, tibalah waktu untuk makan malam. Sekitar jam 8 malam, dibarengi dengan acara api unggun. Jadi, kita makan mengelilingi api unggun. Di acara malam api unggun itu adalah malam terakhir kita menginap di villa ini. Entah kenapa gangguan semakin banyak aja. Entah mereka tertarik padaku atau memang iseng. Kalau kata Sinta sih mereka tertarik, seperti sosok yang menggangguku di kamar mandi. Dia juga katanya tertarik padaku
dan ingin aku menjadi temannya, yang tentu saja dilarang Sinta karena dia bukan makhluk yang baik. Saat api unggun pun nggak luput dari gangguan itu. Saat lagi asik-asiknya makan, sambil makan diselingi ada yang nyanyi-nyanyi untuk memeriahkan acara. Hingga tiba-tiba aku melihat sosok wanita menggunakan gaun warna hitam bermotif merah. Wajahnya memang cantik seperti bule, tapi pucat. Dia tampak sedang memandangiku dari seberang jalan depan pagar villa. Dia seolah sedang memandangiku dari sana. Tatapan yang dingin terpancar dari matanya. Kemudian dia bergerak ke arah kiri villa. Dia bergerak tapi tidak berjalan. Tepatnya dia melayang rendah. Terlihat dari sela-sela pagar itu, mata dengan tatapan dingin itu terus memandangiku saat dia bergerak, hingga dia menghilang setelah melewati pohon besar. Setelah sosok itu menghilang, aku kembali bercengkrama dengan teman-temanku. Enggak berselang lama saat aku melihat arah kanan, sosok itu pun kembali menampakkan wujudnya lagi. Kali ini jumlahnya ada 2, dengan wajah yang sama. Mereka menatapku dengan tatapan dingin. Dan kembali 2 sosok itu melayang rendah dan hanya mondar-mandir. Dan tanpa kusadari di sebelah kiri juga terlihat sosok yang sama. Total sekarang jumlah mereka ada 3. Sambil tetap mereka melihatku dari luar pagar. Tiba-tiba Debbie menghampiriku. "Yan, apa kamu merasakan ada hawa negatif di sekitar sini? Aku merasa ada sesuatu di luar pagar itu." Dia berbisik padaku. "Oh, jadi kamu merasakannya, Deb?" "Iya, sedang ada yang mengawasi kita. Lebih tepatnya mengawasiku. 3 cewek kembar di luar pagar itu sedang mondar-mandir, Deb." "Jadi bener, Yan, sedang ada yang mengawasi kita. Kira-kira bahaya nggak, Yan?" "Kalau bahaya, mending kita saranin buat udahan aja. Takutnya mereka keganggu." "Untuk saat ini sih kayaknya nggak apa-apa, Deb. Mereka cuma ngawasin aja kok." Baru saja aku berhenti ngomong sama Debbie, tiba-tiba ketika sosok itu terbang di atas kita dan terbang mengelilingi kita sambil tertawa ngeri. Terlihat wajahnya mereka tertawa dengan taring yang panjang. Kupikir ini udah gak aman. Kita harus segera masuk ke villa. Sinta tiba-tiba datang menyuruhku untuk segera masuk. "Rian, lebih baik kamu cepat masuk. Buruan." Sinta dengan nada yang sepertinya panik menyuruhku untuk segera masuk. Tiba-tiba salah satu sosok kembar itu turun dengan cepat dan hentak menghantam Sinta. Entah karena apa, tapi Sinta bisa menghindar. "Oke, aku juga akan menyuruh Debbie buat ngasih tahu ke ketua kelas kalau kita sedang ada gangguan." Langsung aku kasih tahu Debbie buat ngabarin ketua kelas. "Deb, ini udah mulai agak aman. Mending kita semua masuk villa." "Emang kenapa, Yan? Sekarang mereka lagi gimana?" "Udah, pokoknya sekarang mending semua masuk. Aku duluan ya." Langsung aku tinggal mereka semua. Dan kulihat Debbie juga langsung memberitahu ketua kelas. Setelah Debbie menyampaikan pesanku dan diteruskan oleh ketua kelas, semua teman-teman masuk ke villa. Karena jam masih menunjukkan angka 9, maka teman-teman masih belum mau tidur. Mereka hanya ngobrol dan nyanyi di ruang tengah. Ada juga yang masuk kamar untuk sekedar baring. Aku sendiri juga berbaring di kamar sambil memikirkan kenapa banyak sekali gangguan di villa ini. Apa ada yang salah denganku? Karena rasa penasaranku, aku mencoba memanggil Sinta dan mencoba bertanya pada dia. Sambil menutup mata, aku panggil namanya. Dan seketika dia datang dan dia ikut tiduran di sampingku. "Hei Rian, kenapa?" Dia tanya sambil cekikikan kayak anak kecil. Kamu ini aku mau tanya kenapa banyak makhluk yang ada di sini pada ngedeketin aku dari anak kecil yang di sana." Anak kecil ini masih terus ada di depan kamar selama aku di sana dan dia selalu mengintip di sana. "Terus yang ada di kamar mandi yang katanya kamu serem itu. Dan yang terakhir tadi, 3 sosok kembar di luar villa. Memang ada apa denganku?" Sinta cuma senyum doang.
Ditanyain malah cuma senyum-senyum sendiri. Kan dulu aku pernah jelasin, kamu itu istimewa, beda dari yang lain. Dijawab sambil senyum-senyum. Lah, masa iya mereka semua pengen jadi temenku? Lagian kalau pengen jadi temen kan harusnya nggak nakutin. Ya sama juga yang aku jelasin dulu. Yang suka sama kamu tuh juga banyak. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Makanya aku suruh hati-hati. Jangan mudah percaya. Dan selama aku di sisimu, aku tahu mana yang bisa kamu ajak berteman, mana yang tidak. Dan di sini semua nggak ada yang cocok. Seperti 3 sosok tadi. Ada yang menyerangku karena dia tahu aku akan menghalanginya. Lama juga aku ngobrol sama Sinta. Malam itu sampai aku nggak sadar kalau teman-teman udah mulai pada tidur dan suasana villa jadi sepi. Jam sudah menunjukkan ke arah jam 12. Entah kenapa aku merasa ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Aku keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi. Di depan kamar masih ada wujud anak kecil yang kemarin menggangguku. Tapi aku cuekin aja. Setelah sampai di kamar mandi, aku langsung mengeluarkan hasrat pipisku. Dan saat itu tercium lagi bau yang tidak enak itu. Dan dari luar kamar mandi, aku mendengar suara Debbie lirih mengatakan sesuatu. Karena merasa aneh, segera aku tuntaskan urusanku di kamar mandi. Dan setelah selesai, aku keluar dari kamar dan melihat di sana ada Debbie yang ditempelin. Sosok tinggi besar dengan warna hitam legam, wajah yang memang tidak enak untuk dipandang. Mungkin ini sosok yang dibicarakan Sinta, makanya dia tidak mau cerita. Sosok itu berwajah babi hutan dengan lidah menjulur. Bau yang tidak enak itu pun semakin kuat dan kelihatannya bersumber dari makhluk itu. Deb, kamu lagi ngapain di situ? Ini Yan, aku tadi mau pipis, tapi kelihatannya lagi dipakai kamar mandinya. Makanya aku nungguin di sini. Ternyata kamu di dalam. Tapi semenjak aku nungguin di sini, kok aku ngerasa tubuhku kerasa ada yang nindihin ya. Berat banget. Ya memang ada itu di belakangmu. Masa iya kamu gak bisa ngerasain? Yang bener kamu Yan. Aku sih ngerasain, tapi aku kira itu hal biasa. Soalnya aku bisa ngerasain hal ini waktu mau ke kamar mandi atau dapur. Kalau gitu bisa kamu minta dia pergi nggak Yan? Berat soalnya. Wah, aku nggak tahu Deb. Dia sosoknya tinggi besar dan wajahnya nggak ngenakin. Ayolah Yan, coba dulu. Aku nggak tahu cara ngusir yang gituan Deb. Tapi bentar, aku coba panggil dia. Aku pun memanggil Sinta untuk meminta dia menyuruh sosok itu pergi dari Debbie. Dan Sinta pun datang. Aku langsung meminta Sinta, dan dia sepertinya ingin mencoba. Setelah aku meminta Sinta, dia langsung terbang ke arah sosok itu. Kemudian Sinta menarik sosok itu dari tubuh Debbie. Karena sosok yang ada di tubuh Debbie berbadan besar, sepertinya Sinta sedikit kewalahan. Soalnya sosok itu juga melakukan perlawanan hingga membuat Sinta marah. Mungkin tingkat mereka sama, makanya Sinta berani. Beda dengan saat aku minta tolong di kontrakan Okto. Dia sama sekali tidak mau muncul. Karena Sinta mulai marah dengan perlawanan sosok itu. Tiba-tiba saja dari arah Sinta muncul sebuah angin yang berhembus kencang. Tapi angin itu hanya berefek ke makhluk besar itu saja. Sementara aku dan Debbie hanya merasakan seperti angin yang berhembus pelan saja.